Terima kasih pemirsa Anda kalau bersama kami. Saya ingin ke Bu Nadia. Bu Nadia, kita sepakat bahwa pasalnya juga sepakat vaksinasi ini harus tetap dilakukan demi kebaikan bersama masyarakat Indonesia. Tapi kan begini, pertanyaannya tidak semua nanti masyarakat Indonesia akan langsung mendapatkan vaksin. Bagaimana jika nanti ada masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin tapi namanya tidak terdaftar, tidak mendapatkan SMS? Apa yang harus mereka lakukan, Bu Nadia? Ya, tentunya kita akan bekerja sama dengan puskesmas ya, di mana puskesmas adalah penanggung jawab kesehatan di wilayah kerjanya bersama-sama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan. Jadi pendataan ini baik yang secara elektronik ataupun secara manual akan kita lakukan, dan verifikasi data ini akan dilakukan jauh sebelum kita melakukan registrasi. Jadi memang ada 2 tahap. Yang pertama adalah kita melakukan verifikasi data. Yang kedua setelah itu akan menerima SMS lagi untuk registrasi seperti itu. Baik. Saat ini kan kami juga melihat sudah ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Namun skala prioritas ini seperti apa? Apakah memang ada jangka waktu tertentu, kelompok pertama, kemudian dilanjutkan masyarakat kedua, atau seperti apa, Dr. Siti Nadia? Iya. Karena saat ini tentunya pelaksanaan vaksin ini sangat dipengaruhi dengan jumlah vaksin yang tersedia di kita ya, sehingga memang tentunya vaksinasi ini akan disesuaikan dengan sasaran-sasaran prioritas. Nah, kita membagi 2 secara besar. Yang pertama adalah tentunya vaksinasi ini kita tujukan kepada garda terdepan, karena garda terdepan ini kita semua sudah ketahui adalah yang terus-menerus terpapar dalam jumlah yang besar terhadap virus COVID-19, sehingga di garda terdepan pun kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah tenaga kesehatan atau petugas kesehatan, dan yang kedua adalah petugas pemberi pelayanan publik. Untuk kemudian nanti setelah bulan April kita akan melakukan vaksinasi secara nasional kepada masyarakat lainnya, baik itu masyarakat yang memang sesuai dengan kondisi, artinya tinggal pada daerah dengan resiko ataupun zona merah. Dan selanjutnya juga akan kita lakukan vaksinasi kepada masyarakat yang rentan lainnya. Oke, Bu Nadia, ini kan kita ketahui kita memesan vaksin dari beberapa perusahaan farmasi, ada Sinovac, kemudian BioNTech, kemudian juga ada Pfizer. Nah, pembagian untuk masing-masing mereknya ini sendiri bagaimana, Bu Nadia, untuk nanti penerima vaksin ya? Iya. Jadi pertama, mengapa kita punya beberapa jenis merek vaksin? Karena kita tahu bahwa vaksin-vaksin ini memiliki keunggulan dan kelemahan, dan tentunya jenis vaksin yang satu akan menutupi kelemahan daripada vaksin lainnya. Jadi misalnya vaksin untuk lansia ya di atas 60 tahun, pada saat ini Sinovac belum mendapatkan rekomendasi baik dari Badan POM maupun juga dari ITAGI untuk diberikan pada usia lebih dari 60 tahun. Nah, kita nanti melihat apakah ada jenis vaksin yang sudah masuk yang bisa kita berikan kepada lanjut usia. Juga kemudian pada kondisi-kondisi dengan penyakit penyerta lainnya. Pada prinsipnya adalah kita ini membutuhkan jumlah vaksin yang cukup besar, 426 juta dosis vaksin. Yang pasti produsen tidak satu pun yang bisa menyediakan single produsen untuk jumlah seperti ini. Bu Nadia, ini kan kalau untuk Sinovac ini sudah pasti ada yang komorbid tidak bisa divaksin, lewat dari usia tertentu juga tidak bisa divaksin. Tapi untuk vaksin yang lainnya, misalnya Pfizer, BioNTech, apakah itu bisa untuk orang-orang yang punya komorbid atau penyakit tertentu, Bu Nadia? Iya. Tentunya nanti kalau vaksin ini sudah tiba di kita akan melakukan evaluasi ya. Badan POM tentunya akan melihat dari aspek keamanannya untuk golongan populasi dengan usia lanjut atau dengan komorbid, apakah cukup aman untuk diberikan Pfizer. Tapi kalau kita melihat apa yang informasi dari luar bahwa Pfizer maupun AstraZeneca ini sudah memberikan vaksinasi pada usia lanjut. Nah. Baik, kita ke Bang Saleh Daulay. Saat ini sudah tercantum program vaksinasi dari pemerintah 181,5 juta, Bang Saleh, dan akan mendapatkan SMS notifikasi. Mau tidak mau masyarakat yang dapat SMS harus divaksin. Bang Saleh melihatnya seperti apa dengan tahapan yang sudah disusun sedemikian rupa oleh pemerintah ini? Jadi kita sebetulnya soal pendataan ini sudah diskusi yang cukup lama kemarin itu. Saya kira ada sampai lebih dari 2 jam ya. Bahwa pemerintah mengatakan mereka sudah punya nama, alamat, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi sebetulnya kita mengkritisi soal pendataan ini karena setahu kita
data ini adalah persoalan laten di Indonesia karena selalu ada masalah. Ya kita lihat saja data-data bantuan sosial, data-data BPJS, bahkan data pemilih tetap kita DPT ya pada saat pemilu itu juga jadi masalah. Nah karena itulah maka sekarang ya kita berharap bahwa data-data yang akan disampaikan oleh pemerintah itu betul-betul data yang terverifikasi secara benar. Nah tetapi masalahnya tadi kalau misalnya data-data tadi katakanlah yang 181,5 juta itu misalnya ditangani oleh pemerintah sekarang, itu tentu harus di backup. Nah saya menawarkan kepada Menteri Kesehatan kemarin bagaimana agar data itu mulai juga berbasis dari desa atau kelurahan, kemudian RT RW sampai ke atas begitu. Karena kalau misalnya diharapkan seperti apa yang dilakukan pemerintah, saya sekali lagi mengatakan itu akan kesulitan untuk melakukan pendataan semacam itu. Baik, terima kasih Bang Saleh Daulay atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang dan juga Ibu Siti Nadia sudah bergabung bersama kami dan pemirsa kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya sesaat lagi.